Dan kemarin ini banyak ditanya di channel yang lama, pada nanyain apa sih bang bedanya shuttlecock 2 ini. Hai badminton lovers, dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya di channel ini. Dan kali ini saya mau bahas ya, dua shuttlecock yang berbeda merek dan berbeda tipikal. Sekilas sih sama ya, ada bulunya, ada kepalanya, ada stikernya. Jadi bedanya teman-teman, ini tuh kalau di sini sih sebetulnya shuttlecock yang model begini itu terkenal dengan sebutan shuttlecock bulu ayam, karena memang kelihatan bulunya itu lebih tipis, lebih kecil, dan termasuk ininya ya, apa namanya ini, kayu atau apa ini namanya, ininya juga agak kecil. Ini kan kecil banget nih, dan bulunya tipis-tipis juga. Dominan banyak yang potongan bulunya di bagian sini itu papak ya, tumpul, nggak selancip shuttlecock yang kayak ini ya. Ini kan lancip-lancip banget, dan ini enggak. Jadi harga shuttlecock model-model begini itu dominan kalau di daerah sini. Itu zaman saya main dulu itu mulai harga 35 ribuan, dan sekarang kayaknya udah pada naik di angka 50 sampai 60 ribuan. Ini shuttlecock murah buat pemula sih, sebetulnya recommended lah, karena saya dulu pertama-tama main tahun 2016 ya, sampai tahun berapa ya, mungkin 3-4 tahunan tuh pakai shuttlecock model kayak gini sih. Ini ya recommended sebetulnya, karena lajunya juga stabil dan masih enak lah, apalagi buat pemula yang mukul-mukul shuttlecocknya itu masih sembarangan ya, kadang ngenain framenya, kadang nggak kena, kadang ngenain bulunya patah gitu kan. Jadi kalau dengan shuttlecock yang mahal model kayak gini kan otomatis lebih mahal 2 kali lipat ya, itu tingkat kerugiannya ya lumayan. Tapi ya buat teman-teman yang nggak masalah dengan anggaran dana, lebih baik pakai shuttlecock yang kayak gini, yang memang udah standar sih sebetulnya, standar nasional untuk turnamen nasional, internasional ya, model-model shuttlecock kayak gini. Nah, terus ini tuh guys ya, jadi kalau model shuttlecock ini tuh dia itu apa ya, bahasanya sebetulnya lajunya, jalannya, ketika dipukul itu dia lebih stabil sebetulnya. Kalau mau diomong enaknya ya, ini perbedaan dengan shuttlecock yang ini ya, ini lebih stabil. Jadi tuh nggak ada pantulan yang egol-egol gitu guys. Jadi teman-teman kalau netting, kalau pakai shuttlecock ini ya, netting itu ketika dipukul gini, ini dia langsung balik aja, langsung balik gini, set, terus turunnya ya begini, set gitu ya. Kayak lajunya itu nggak ada goyang-goyangnya. Jadi ini misalnya di sini bagian bawah ya, sebelah tangan kiri saya ini bagian bawah, dan ini tangan kanan saya bagian atas. Jadi ketika dipukul, ini shuttlecock datang, set, dipukul raket, das, ini dia langsung begini. Nah, langsung begini. Dan ketika turun itu dia begini aja. Nah, misalnya netting ya, itu dia langsung aja lari gini, set, turunnya begini, set, stabil. Dan ya sebetulnya kalau tingkat keawetannya ya nyaris mirip sih, tapi itu poin-poin awalnya ya. Dan ini sebetulnya kalau di beberapa toko di ibu kota Lampung ya, beberapa orang sih ngomongnya ini shuttlecock anak-anak ya. Ada apa ya, itu sih untuk pemula mungkin ya, karena murah itu, jadi buat anak-anak ya. Karena saya zaman dulu masih pakai shuttlecock ini kan, ketika saya di ibu kota cari di toko-toko sport di ibu kota, saya tanya ada shuttlecock yang model-model kompas ya, kompas atau mahkota gitu. Terus yang punya toko tuh bilang, oh itu mas cuman shuttlecock buat anak-anak, itu mas buat dewasa nggak enak. Saya kaget sih waktu itu dia bilang gitu. Setelah itulah kita hijrah dari shuttlecock kayak gini
akhirnya kita pakai shuttlecock yang seperti ini. Ini sekilas ya untuk shuttlecock yang model-model bulu tumpul dan murah kayak gini. Dan kemudian untuk shuttlecock yang model bulu lancip. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya shuttlecock yang model-model kayak gini ini adalah shuttlecock yang dipakai standar nasional dan internasional, guys. Bulunya tebel, kepalanya keras, kemudian nah nih kelihatan banget kan bedanya kan ya teman-teman. Yang ini tipis, bulunya serabut-serabut gitu, nggak beraturan. Kalau ini lebih beraturan, lebih teratur dan rapih banget. Dan gagang bulunya ini kuat banget, gede dan kuat, lebih kaku. Memang kalau ini harganya 50-60 ribuan, kalau shuttlecock yang kayak gini itu kalau mau dapat ketemu yang lajunya enak tuh memang di harga 90 paling murah lah ya. Sampai dengan ya kalau Yonex, Victor dan sebagainya kan ada yang 500 ribu lah, 600 ribu, tinggal disesuaikan dengan budget teman-teman sekaliannya ya. Tapi kalau yang Asis merah ini harga 95 ribuan. Jadi yang shuttlecock model blue lancip begini memang shuttlecock yang standar dipakai turnamen internasional maupun nasional. Bedanya apa? Dari larinya, lajunya. Shuttlecock yang ini tuh lebih cepat dan lebih stabil. Jadi karena mungkin shuttlecock yang ini tuh yang bulu ayam ini bulunya tipis ya dan kurang berat, bobotnya kurang kerasa gitu, nggak kaku. Jadi kena angin tuh ada kalanya ketika ada kita nyemes kenceng itu di tengah-tengah perjalanan ngerem, guys. Beda dengan shuttlecock ini. Itu jadi ketika dipukul smash ini tuh larinya lebih stabil. Turunnya itu nggak ngerem. Lurus saja gitu, lurus. Turunnya sedikit-sedikit. Nah, kayak gitu ya. Dan karakteristik yang paling unik adalah kalau teman-teman nggak biasa pakai shuttlecock ini mesti kaget banget. Biasa pakai shuttlecock kayak gini, pindah ke shuttlecock ini pasti kaget banget. Kayak saya dulu sparring di luar kota, biasa pakai kayak gini, ternyata di ibu kota itu tuan rumahnya pakai shuttlecocknya modelnya kayak gini. Kita bingung banget. Akhirnya kacau balau mainnya. Bahkan andalan kita itu dikasih bola-bola tanggung aja nggak bisa nyemes. Unik banget lah. Karena memang karakteristiknya tuh unik ini. Karena memang shuttlecocknya lebih berat ya dan kaku. Beda banget dengan kayak gini nih, yang lajunya lebih stabil gitu, stabil, nggak egol-egol. Jadi kalau yang ini tuh yang karakter yang unik ketika dipukul itu bisa begini-begini guys, koknya. Jadi bisa nggak stabil gitu. Nah, muter-muter begitu. Nah, makanya saya bilang ini kan shuttlecock yang standar turnamen internasional dan nasional ya. Kalau teman-teman lihat pertandingannya Kevin Gideon yang super series gitu, dia orang ketika ngelakuin netting kan bisa muter, bisa turunnya itu nggak stabil karena memang karakter shuttlecock bulu lancip yang bulu angsa gini ya, sebutannya bulu angsa ya, yang lebih gede gini ya, itu memang karakteristik bolanya memang kayak gitu guys, karena kaku. Jadi ketika dia di slash gitu ya, di netting itu bisa begini-begini. Apalagi kalau waktu di netting kenain net ya, bulunya kena net gitu ya. Ketika ada gini, bulunya kena net gini, udah muter-muter guys turunnya. Nggak kayak ini kena net, turunnya tetap gini, set gitu ya, tetap jatuh aja gitu, set gitu. Kalau ini nggak bisa begini-begini. Nah, makanya kayak Kevin Sanjaya itu kan terkenal ya, servisnya aja bisa mematikan tuh. Ketika di atas net, shuttlecocknya bisa muter-muter gitu. Ya itulah karakter unik shuttlecock model bulu lancip kayak gini. Jadi ketika dibuat netting atau dalam pukulan tertentu, lajunya itu bisa guys, nggak teratur. Makanya buat teman-teman yang nggak biasa pakai shuttlecock kayak gini, yang biasa pakai shuttlecock kayak gini pasti kaget banget kayak saya dulu, asli kaget banget, bingung. Dan juga karena larinya kayak nggak ada remnya ya, jadi timing pukulannya pun agak berubah. Nyamannya ditarikan senar juga agak beda. Kalau teman-teman biasa pakai shuttlecock ini, saya dulu ingat paling kenceng itu di 27 aja udah enak banget. Di 27 lbs itu enak banget, paling enak. Tapi kalau untuk di 29, 28 itu pakai shuttlecock yang bulu kayak gini nggak enak banget. Kalau pakai bulu yang kayak gini masih enak.
lebih kenceng, lebih enak. Kita pakai yang bulu lancip, pakai tarikan yang rendah 26 ke bawah gitu nggak enak, kecuali pemula ya, kecuali pemula. Kalau udah enak mukulnya ya tarikannya paling enggak 27, 28, 29, 30 ke atas itu. Jadi ini ya buat teman-teman sekilas informasi dan berbagi pengalaman dari saya gimana rasanya pakai dua shuttlecock yang berbeda model, berbeda merek dan berbeda karakter lajunya. Dan unik banget sih, dan sekarang grup saya lebih suka dengan shuttlecock yang blue lancip gini karena larinya lebih stabil dan lebih cepet sih. Jadi main speed tuh enak, bola itu enggak ini kena angin tuh enggak goyang karena kan lebih kerasa sih beratnya, solidnya itu lebih kerasa ketimbang bola yang kayak gini. Dan memang ya itu kita harus mau lebih mahal harganya karena lumayan jauh ya, 2 kali lipat. Yang blue lancip ini 90-100 ribuan, yang shuttlecock ini 50-60 ribuan, jadi harganya 2 kali lipat. Tapi kenyamanannya sih kalau sekarang menurut grup kami ya jauh lebih nyaman shuttlecock yang model blue lancip ini, karena beberapa kali pernah balik ke shuttlecock kayak gini, ada bingung guys, bingung. Walaupun sebetulnya ada shuttlecock Garuda ya, merek Garuda yang model bulu kayak gini tapi tebel juga, itu juga rasanya nggak enak sih. Yang bulu kurang enak lah, intinya kurang enak. Jadi enak yang model-model lancip kayak gini. Nah ya, berbagi informasi ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan ini saya tag sebelum berbuka puasa di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat berbuka buat teman-teman yang sudah memasuki waktu berbuka. Jangan lupa terus berolahraga, seram tepok bulu, dan sehat selalu ya kawan-kawan. See you next time di video selanjutnya.